Maimunah binti Al-Haris adalah salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi terakhir kalinya. Ia merupakan adik dari Ummu Fadl, istri paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Maimunah juga termasuk dalam golongan Ummahatul Mukminin atau ibu dari orang-orang yang beriman. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW diketahui memiliki 13 istri. Salah satu istri Nabi Muhammad adalah Sayyidah Maimunah, yang merupakan perempuan terakhir yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Ayah Sayyidah Maimunah adalah Al-Haris bin Hazan bin Jubair Al-Hilaliyah, sementara ibunya ialah Hindun bin Auf bin Jubair bin Haris. Sayyidah Maimunah termasuk salah seorang perempuan yang paling awal masuk Islam. Diriwayatkan Sayyidah Maimunah awalnya memiliki nama Barroh, lalu Nabi Muhammad menggantinya dengan Maimunah setelah menikahinya. Arti dari Maimunah ini adalah impian, harapan, dan keberkahan. Maimunah termasuk seorang wanita mukminah yang menyerahkan dirinya dalam Islam dan kepada Rasulullah SAW di saat keluarganya masih hidup dalam kepercayaan jahiliyah. Keimanan Maimunah yang menyerahkan jiwa dan raganya dalam Islam dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Maimunah menikah dengan Rasulullah dalam keadaan janda. Sebelumnya, Maimunah pernah memiliki suami yang bernama Abu Rahm bin Abdul Uzza yang kemudian meninggal saat Maimunah berusia 36 tahun dalam keadaan mempersekutukan Allah. Saat Rasulullah diperbolehkan masuk ke kota Mekah dan tinggal selama 3 hari untuk menunaikan ibadah haji, orang-orang musyrik segera menuju bukit dan gunung-gunung sebab tidak kuasa melihat kedatangan Rasulullah. Penduduk Mekah yang tersisa hanyalah para laki-laki dan perempuan yang menyembunyikan keimanan mereka. Salah satunya adalah Maimunah binti Al-Haris. Sebenarnya Maimunah tidak ingin menyembunyikan keimanannya dan ingin agar dapat masuk Islam dengan sempurna. Dalam mewujudkan keinginannya itu, Maimunah binti Al-Haris kemudian menuju ke rumah saudara kandungnya, Ummu Fadl, yang bersuamikan Abbas. Maimunah menceritakan maksud kedatangannya kepada Abbas yang ingin masuk Islam secara terang-terangan dan ingin bersanding dengan Rasulullah. Mengetahui keinginan saudara iparnya, Abbas tidak sedikit pun ragu untuk segera menemui Rasulullah dan menyampaikan maksud dan keinginan dari Maimunah binti Al-Haris tersebut. Setelah Rasulullah mengetahui keinginan Maimunah binti Al-Haris yang ingin menjadi istri beliau, Rasulullah pun akhirnya menerimanya dengan mahar 400 dirham. Rasulullah tidak mengadakan pesta pernikahannya dengan Maimunah binti Al-Haris di Mekah sebab kaum musyrikin telah memberi penolakan. Beliau kemudian mengizinkan kaum muslimin berjalan menuju Madinah. Ketika sampai di suatu tempat yang disebut Sarfan, terletak sekitar 10 mil dari Mekah, beliau pun memulai malam pertamanya bersama Maimunah. Hari itu terjadi pada bulan Syawal tahun 7 Hijriah. Setelah sampai di Madinah, Maimunah binti Al-Haris menetap di rumah Rasulullah. Di sanalah Maimunah menjadi Ummul Mukminin yang menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya, ikhlas, taat, dan setia terhadap suaminya. Ada 3 alasan yang menjadikan Nabi Muhammad yakin meminang Sayyidah Maimunah. Pertama, karena Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi yang menjadi juru bicara saat menyampaikan hasrat Sayyidah Maimunah untuk menjadi istri Nabi. Selain itu, Sayyidah Maimunah juga termasuk salah satu perempuan yang awal-awalnya masuk Islam. Alasan kedua yakni karena saudara Asma binti Umais. Selain saudari istri pamannya Abbas, Ummu Fadl, Sayyidah Maimunah juga saudari dari Asma binti Umais, istri Ja'far bin Abi Thalib, keponakannya. Hubungan itu membuat Nabi tidak wajar menolak Sayyidah Maimunah. Dan alasan ketiga yakni untuk memperkuat hubungan dengan suku-suku lain di Mekah. Saudari-saudari sekandung Sayyidah Maimunah menikah dengan para pembesar Mekah. Saat Nabi Muhammad SAW jatuh sakit, beliau dirawat di rumah Sayyidah Maimunah sampai kondisi sakitnya semakin parah. Barulah dipindahkan ke rumah Sayyidah Aisyah yang ada di samping Masjid Nabawi. Sayyidah Maimunah ditinggal Nabi Muhammad selama-lamanya setelah menjalani pernikahan selama 3 tahun. Beberapa istri Nabi Muhammad dikenal sebagai periwayat hadis. Sayyidah Maimunah termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Meskipun Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah juga banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Semasa hidupnya setidaknya ada 94 hadis yang diriwayatkan Sayyidah Maimunah. Ia meninggal di usia 80 tahun di masa pemerintahan Muawiyah dan yang memimpin sholat jenazahnya adalah Abdullah bin Abbas. Setelah wafatnya Rasulullah, Maimunah binti Al-Haris masih menjalani hidupnya sekitar 50 tahunan. Maimunah wafat di usia 80 tahun di tahun 61 Hijriah
pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebelum wafat, beliau berpesan agar dimakamkan di tempat dirinya melaksanakan walimatul ursyi atau pernikahan dengan Rasulullah. Sayyidah Maimunah dimakamkan di Sarab sesuai dengan permintaannya. Lokasi ini memiliki kenangan manis antara ia dan Nabi Muhammad karena menjadi tempat bulan madu sebelum menuju Madinah. Itulah tadi kisah singkat mengenai Siti Maimunah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.